Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar atau mencoba menginstal atau membuat aplikasi berbasis web dengan menggunakan library yang sudah ada, atau kita akan membuat aplikasi ini material atau mencoba material dashboard Flash ini yang bisa di-download, diakses di alamatnya GitHub seperti ini. Kita akan terapkan di lokal komputer kita. Apa yang perlu dilakukan? Tentu saja yang pertama mempersiapkan eh, eh, Python-nya karena kita akan gunakan Flash. Kemudian tentu saja download aplikasinya ini, kode kode-kodenya ini, kemudian kita pasang di situ. Baik, untuk saat ini kita akan gunakan Conda. Conda itu paket manager atau pengelolaan paket yang untuk Python. Oke, Konda di Konda kita bisa membuat environment atau lingkungan yang berbeda. Jadi masing-masing lingkungan, masing-masing environment nanti Python-nya, versi dari Python-nya bisa berbeda-beda. Coba kita cek dulu apa yang ada di komputer kita. Di sini kebetulan ada base, ada medis, ada kuantum. Nah, saat ini kita akan kita nggak menggunakan yang sudah ada, tapi kita gunakan, kita buat environment baru. Cara membuat environment baru di Conda, oke, sebelumnya Anda bisa masang Conda dengan menggunakan Anaconda ataupun versi yang minimal, namanya Mini Conda. Anda bisa download dari internet dan versinya pun bisa ada versi untuk Mac, ada versi untuk Windows maupun versi untuk Linux. Oke, sesudah kita cek environment yang sudah ada, kita akan buat environment baru. Conda, caranya, perintahnya adalah Conda create, kemudian namanya apa? Kita kasih N, namanya misalnya web app. Bisa langsung seperti ini, atau kita tambahkan paket awal, paket pertama yang diinstal di, atau pustaka pertama yang diinstal di environment ini. Kan kita butuh Python, kita uh, install Python tanpa menspesifikasikan versi Python berapa. Saya nyebut Python atau Python boleh ya. Oke. Sebenarnya kita bisa install Python yang versi yang kita inginkan, tapi untuk saat ini dengan perintah ini akan menginstal Python di web, di environment web app ini pakai menggunakan versi terbaru. Oke, kita jalankan. Ya. Defaultnya kita tidak perlu download secara manual. Dengan perintah ini akan download Python secara otomatis, gitu ya. Mungkin agak lama karena dia akan mencari paket-paket yang dibutuhkan. Nah, ini eh, yang kita tambahkan Python, tetapi ada sejumlah paket default yang akan diinstal di environment tersebut. Ada basic, ada sertifikat, dan sejenisnya. Kita bisa langsung enter karena default jawabannya Y, tetapi kalau kita mau membatalkan tinggal ditulis N. Tapi untuk saat ini kita enter saja, atau boleh ditulis huruf Y, kemudian di enter. Jadi, dia akan download dan memasang di environment tersebut. Oke, nah seperti yang ada di sini untuk mengaktifkan atau environment itu kita bisa perintahkan Conda activate web. Nah, di sini sudah ganti web app, ya, sudah ganti web app. Kemudian bisa kita cek apa yang sudah diinstal di dalam environment itu. Kita bisa perintah and list. Sorry, Conda list itu untuk memeriksa sejumlah atau paket-paket yang ada di dalam environment web app. Di sini ada BZIP seperti yang tadi, ada CA Certificate, ada OpenSSL, dan yang jelas tadi kita menspesifikasikan Python. Versi yang diinstal ada versi terkini, di sini versi 3.12.1. Ya, oke.
Kita kembali ke web yang ada di GitHub yang tadi. Di sini biasanya sih sudah dikasih cara-caranya ya. Nah, di sini mulai dari bisa diinstal, ada login apa namanya, ada demonya, kemudian bisa diinstal menggunakan Docker ataupun pakai manual build. Di sini sudah dijalankan, istilahnya malah step by step perintahnya ada semua. Ya, oke untuk saat ini karena kita akan gunakan Conda, bagaimana cara menginstalnya di lingkungan Conda? Kita lihat sebenarnya eh, program ini dia membutuhkan paket apa saja. Nah, di sini kita ada lihat requirement, kita lihat di sini yang dibutuhkan ada Flash, Webserver, Jinja dan seterusnya. Berarti kita harus masang Flash di situ ya. Oke, coba kita pasang Flash dulu. Bisa dipasang semuanya atau boleh satu-satu. Dan versinya, Anda bisa menggunakan versi apa adanya, tapi kita coba dengan versi terbaru. Biasanya jalan, tapi kadang-kadang juga ada versi apa konflik dengan versi yang lain. Tapi untuk saat ini kita mencoba, kalaupun konflik nanti kita cari apa bisa kita selesaikan konflik eh, versi aplikasi tersebut. Oke, kita pasang flashnya, conda install flash. Bisa seperti ini, atau bisa langsung kita conda install flash semua kita jalankan, boleh ya. Coba kita jalankan flash saja. Kita akan nyari itu. Ini seperti biasa nanti akan download yang dibutuhkan. Nah, di sini sudah begitu kita pasang Indah Flash, flashnya versinya 301, sedangkan di sini 202. Ya, kemudian yang akan diinstal begitu kita meminta Konda install Flash, ya, yang akan diinstal Flash. Kemudian apa nih, Wagzuk ya. Kemudian yang lain Jinja apakah sudah diinstal? Jinja juga sudah diinstal. Yang lainnya belum. Yang Flash login nanti kita install manual. Ya. Oke, yes, kita proceed aja. Oke, berarti workshop untuk item yang kedua sudah tidak perlu diinstal lagi, Jinja juga tidak perlu. Kita cek apakah Flash login ada. Seperti biasa kita bisa cek dengan Conda list yang tadi, apakah ada Flash. Yang Flash itu hanya satu saja, berarti yang awalnya Flash tidak ada. Ya. Untuk mencari paketnya kita bisa pakai langsung kita cari atau kita install ulang, kita install langsung ya. Tapi coba kita cek adakah Flash di situ tulisannya Flash login. Apakah ada? No match found artinya bahwa Flash login itu tidak ada. Tetapi kadang-kadang nama paketnya kalau di Konda itu underscore garis bawah itu kadang-kadang diganti dengan ya dengan dash atau min lah. Kita coba cari apakah ketemu. Nah, ternyata ketemu. Coba langsung aja berarti kita coba aja bahwa yang di sini yang tidak ada yang flash-flash itu yang tidak ada kalau dia ada underscore kita ganti dengan min atau dash itu. Jadi tadi kita bisa misal satu persatu atau kita tulis secara urut saja langsung. Flash, login, kemudian yang berikutnya flash, migrate, kemudian WT ini boleh huruf kecil huruf besar. Kalaupun nanti nggak ketemu kita uh, cari ulang. WTF ingat yang sini di situ itu underscore kita ganti dengan min SQL tanpa kita spesifikasikan versinya berapa supaya nggak di internalnya paket ini tidak konflik. Biar dia nyari mana yang sesuai dengan versinya. SQL Alchemy, kemudian SQL Alchemy, kemudian email validator. Saya tidak tahu, bisa nggak? Nanti kalau ada dia nggak ketemu ya nanti akan bilang.
uniform plus res e python dot n kemudian plus minimal. Mana yang tidak ada? Apakah bisa ketemu semua? Ternyata ketemu semua. Artinya tinggal kita proceed saja. Oke, sambil nunggu ini jalan, kita lihat di sini. eh, Dia bisa pakai ada Flash MASLDB. Artinya bahwa aplikasi ini bisa kita sambung dengan MySQL. Tetapi kalau ini tidak kita pasang, defaultnya dia akan menggunakan SQLite. Ada keterangannya di dalam, Anda bisa periksa. Oke, paket-paketnya ternyata sudah langsung terinstall, mungkin downloadnya cepat dan langsung terinstall. Tapi kalau memang downloadnya lama ya ditunggu sampai selesai. Coba kita list, apakah sudah ada semua. Kita cek aja yang terakhir misalnya Flash Minify, apakah ada? Kita cari di sini. Flash Minify. Nah, ini sudah. Versinya ternyata yang digunakan di sini 042, kalau di situ 037. Artinya dia akan cari paket yang sesuai dengan versi flash yang digunakan. Kalau di sini kan flashnya 202, di sini kan flashnya 301. Oke, eh, persiapan untuk pustaka-pustakanya sudah selesai. Gimana caranya ini apa masang ini di komputer kita? Ya, kita download aja. Kita download saja. Cara downloadnya seperti biasa lah. Kita ke bagian kode ya. Bagian kode. Di sini biasanya ada bagian ini. Eh, Nah, ini bisa di-clone istilahnya, atau bisa juga kita download sebagai zip. Untuk mempersingkat waktu, ini sudah saya download dalam bentuk zip, ada di sini. Di material dashboard flash, kemudian ada eh, banyak waktu diekstrak, ada banyak filenya, ada run, requirement, dan sebagainya. Nah, untuk aplikasi ini sebenarnya karena kita sudah mempersiapkan lingkungannya, yang kita butuhkan cuma run dan versi folder app ini. Kita copy, ya, kita copy, kemudian kita pindahkan dia ke folder folder yang kita ingin. Tapi oke, nah, ya, oke. Kita lihat karena saya menggunakan Mac di sini, Anda bisa menggunakan Windows atau ini. Di sini ada dua file, ada apps, kemudian ada run.py. Cara menjalankannya langsung saja karena kita sudah pasang paket-paketnya di web app. Kita set app. Kita lihat di bagian eh, di browsernya, kita lihat ya. Bisa kita lihat langsung kalau run itu sebenarnya seperti apa toh. Kadang-kadang jadi lihat. Oh gitu aja. Gitu. Kemudian kita lihat coba environmentnya flash up, run py, cara jalankannya bisa kita jalankan seperti ini atau langsung jadi ini flash. Sorry, flash up sama dengan run.py. Kemudian plus ya, atau bisa aja kita bagi-bagi pelaksanaan seperti ini, kemudian kita jalan plus. Nah, apa itu?
use plus app option atau oh, ini mungkin ya kita lihat eh plus sorry plus app sama dengan kemudian kita plus. Nah, ternyata ada error. Mungkin enggak cocok ini. Kalau enggak cocok, coba kita lihat. Apa sebenarnya? Ya, errornya ada di terakhir ini. Dia bilangnya apa? Atribut error plus object has no attribute before first request. Oke, kita untuk mudahnya ya copy aja. Copy, kemudian kita pindah ke sini, kita cari aja di situ. Kita lihat salah satu aja kita, mungkin ini saya buka. Nah, ada nggak yang sudah ngasih tahu caranya? Salah satu ini eh, seperti ini pertanyaannya. Different before first request, how to update. Nah, di jawaban yang pertama ini dan didukung oleh 25 responder, dia bilang, I don't know if this is answered, but for everyone, for anyone looking for the answer, mungkin dia sudah nyoba caranya gini, in place of something like this, karena kan tidak ketemu ya tadi, before first requestnya tidak mau. Kita ganti dengan yang seperti ini. Coba kita cari ini ada di file apa. Dia bilang di file init yang di folder apps kita itu. Oke, kita cari, kita lihat pakai itu ternyata adanya di bagian ini ya katanya. Open with Visual Studio Code. Saya gunakan ini. Nah, bagiannya ini dia error. Kalau sarannya di situ dia bilang apa? Dia bilang ganti dengan ini. Ya sudah kita ganti aja lah. Kan gampang-gampang. Mungkin ini bagian ini, kemudian bagian ini, terus ganti dengan ini. Nah, kita save. Coba kita jalankan lagi. Semoga wah, langsung selesai. Mungkin kalau ada error yang lain bisa aja langsung selesai atau masih banyak yang harus kita lakukan. Ada error yang lain lagi. Tapi untuk saat ini, untuk proses ini ternyata cukup ganti itu. Oke, kita coba dia ada di port 5000. Ini bisa diganti sebenarnya. Tapi untuk saat ini cukup ini. Kita coba periksa. Nah, langsung jalan. Saya apa nah ini ada nggak user kita? Coba kalau di situ tes pas, apakah boleh masuk? Ternyata enggak. Kita sign up aja. Sign up mungkin pakai terus kemudian emailnya kita samakan, kemudian passwordnya katakanlah ya samakan aja lah. Terus ya sign up. Oke, kita sign in. Oh, sorry. Kita di pas ini passwordnya sama ya. Anda boleh ini sign in. Ternyata dah langkah-langkah yang lain Anda bisa tinggal kita bisa ngubah-ngubah di dalamnya ya. Mudah-mudahan kodenya kita sesuaikan dengan apa yang kita punya. Baik, untuk hari ini cukup ya. Untuk hari ini cukup. Semoga ini bisa membantu Anda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.